Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Hanif, NIM 1419101088. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Access untuk membuat sebuah database. Apa database itu? Database adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan atribut kunci dari tiap tabel yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup sistem. Untuk lebih jelasnya, kita buka Microsoft Access tersebut. Pada tampilan awal Microsoft Access, sudah tersedia beberapa template yang bisa langsung digunakan sesuai yang kita inginkan. Tetapi, jika kita ingin membuat database menurut kita sendiri, kita bisa memilih blank database atau yang disebut database kosong. Kita pilih blank database, kemudian kita isi file name. Kita coba dengan nama contoh. Kita pilih create. Setelah kita pilih create, akan muncul tabel seperti ini. Tabel ini yang akan diisi dengan data-data tersebut. Jika kita ingin mendesain bagaimana apa isi dari tabel tersebut, kita pilih design view. Sebelum kita masuk design view, kita dianjurkan untuk memberi nama tabel tersebut. Misal kita coba kode bandara. Kemudian kita pilih OK. Di sini kita disediakan beberapa field name yang akan kita isi untuk tabel tersebut. Misal kita akan membuat bandara internasional di Asia Tenggara. Jadi kita pertama isi kode atau kode bandara yang akan diisi nanti, kemudian nama bandara, kemudian kota. Di sini di sebelah field name terdapat tulisan data type. Fungsinya adalah tipe dari field name tersebut kita masukkan seperti apa. Di sini ada pilihan auto number yang berarti angka-angka, date atau time yang berarti tanggal atau waktu. Jika kita memilih kode, kita memilih teks. Dari teks tersebut terdapat field size, ukuran dari beberapa huruf yang bisa dimasukkan dalam tabel tersebut. Jika kode kita cukup yang kita inginkan saja. Misal 5. Di nama bandara juga kita membutuhkan teks. Kota juga teks. Kemudian kita pilih datasheet view. Sebelum memasuki datasheet view, kita diharuskan untuk menyimpan tabel tersebut. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan tampilan seperti ini. Dari yang tadi kita isi kode, nama bandara, dan kota. Di dalam kode ini, misal kita isi CJK dengan nama bandara Soekarno-Hatta, kota di Tangerang. Seperti ini cara memasukkan data. Kemudian jika kita ingin membuat tabel lain, kita pilih create dan kita pilih tabel design. Seperti ini akan muncul tabel yang seperti tadi. Kemudian kita kembali lagi ke create. Di sini tersedia query. Query di sini berfungsi untuk menyambungkan tabel-tabel yang sudah ada.
tabel-tabel tersebut bisa disambungkan melalui query. Kemudian di sini ada form. Form tersebut berfungsi untuk mempresentasikan ke user atau menerima inputan dari user data-data dalam tabel, dalam bentuk tombol dan lain-lain. Kemudian di sini ada yang namanya report. Report di sini ada berfungsi untuk mencetak data dalam bentuk laporan. Mungkin sekian, selanjutnya akan diteruskan teman saya Aulia Tio Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Ibrahim Hanif tentang apa itu database. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Aulia Setia Agung Nugroho, NIM 14 19 10 10 10 82. Pada tabel ini kita mengubahnya dengan cara kita klik di design view, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Kita hanya belum memberi nama tabel tersebut seperti ini, misalnya contohnya. Nah, ini tombol kunci ini itu yang disebut primary key untuk menyambungkan tabel satu dengan yang lain. Kita edit di ini dan kita ubah teks. Dan tabel kedua nama bandara, teks. Yang ketiga kota, teks. Untuk kode kita tidak perlu build size yang terlalu besar karena kode menyambungkan 3 huruf. Kita ke ketiga. Dan kita kembali ke datasheet view. Oke. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita hanya perlu memasukkan kodenya. Ini kode bandara, nama bandaranya. Kemudian kita isi nama kota dan data size-nya. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita klik di sini. Kode, nama bandara, kemudian kota. Jika di sini tidak kelihatan nama bandaranya penuh, kita tinggal menggeser kolom pada tabel tersebut untuk membuat jarak. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengisikan lagi, kita klik bawahnya, kemudian kita tulis lagi, misalnya BKK. Nama bandaranya Suparnasari Airport. Kotanya kita isi Bangkok. Lagi BPU. Bintulu Airport. Kotanya Bintulu. Dan yang dari Indonesia, misal DKK itu 98 Cengkareng, kodenya DKK. Nah, bandaranya Soekarno Hatta.
kotanya terletak di Tangerang. Dan lagi yang ada di Bandung. Bandung kodenya itu BDO. Nama benerannya Hussein Sastra Negara International Airport. Kotanya Bandung. Dan yang dari Brunei Darussalam, BIN. Nah, bandaranya Brunei International Airport. Terletak di Bandar Sri Begawan. Seperti itu, seterusnya kita gunakan terus ke bawah atau yang di Jawa Timur misalnya ada Surabaya, kodenya SUB. Nah, bandaranya Juanda International Airport. Kotanya di Surabaya. Walaupun sebenarnya ini masih berada di wilayah Sidoarjo, tapi bandaranya ikut pemerintahan Surabaya. Seperti itu. Kemudian kita membuat tabel baru, tabel seperti ini. Kita edit di Design View dan kita simpan dengan nama kode bandara 2. Primary key-nya kita samakan dengan tabel sebelumnya. Kita isi kode. Data tipenya kita isi teks. Field size 3. Kemudian bahannya kita isi negara. Teks ini. Kemudian kita kembali ke data sheet view. Yes. Kodenya kita hanya perlu mengcopy dari tabel sebelumnya. Kita tarik, klik kanan, copy. Kita ke tabel selanjutnya. Nah, master. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi misalnya ini negaranya Malaysia misal. Kemudian ini Malaysia, ini Thailand. Nah, Bangkok kotanya lagi kan. Ini ya kita isi terserah, misalnya Singapura, ini Indonesia, ini Bandung Indonesia, ini Brunei Darussalam, ini Indonesia. Nah, jika kita ingin menghubungkan kedua tabel tersebut, kita hanya perlu masuk ke kolom create, kita buat query design.
klik, kita masukkan keduanya, add, close. Nah, pada gambar kunci ini menunjukkan bahwa di tabel ini ialah primary key. Nah, kita sambungkan antara primary key 1 dengan primary key yang tabel 2. Selanjutnya kita isi apa? Di sini ada pilihan kode bandara 2, kita isi kode bandara. Dan yang berikutnya kita beri negara. Nah, jika kita ingin tahu hasilnya, kita klik run. Nah, di sini akan keluar tampilan query 1 seperti ini, kode, nama bandara, kota, negara. Nah, jika kita ingin memperlebarnya, kita geser tabel tersebut. Supaya bisa terbaca semuanya. Nah, seperti ini. Jika kita ingin mencari misalnya bandara yang ada di Indonesia, kita klik di bagian kolom negara. Kita filter, text filter, equals. Equals itu yang mirip dengan apa yang kita cari. Kita ketik Indonesia. Oke. Maka di sini akan keluar bandara-bandara yang ada di Indonesia. Cengkareng, Bandung, namanya Soekarno-Hatta, Hussein Sastra International Airport. Ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mempunyai data yang sudah jadi. Contohnya seperti ini. Ya, kita save. Kode bandara. Kita save dulu sebelumnya. Kode bandara. Contoh. Oke. Nah, pada percobaan kami sebelumnya, kita mencoba memasukkan nama-nama bandara di Asia Tenggara. Di sini ini kolom kode, ini nama bandara, di sini kotanya. Nah, kemudian pada tabel 2, di sini diisi kode juga negara asal bandara tersebut. Hasilnya jika kita sambungkan akan seperti ini, kode, nama bandara, kota, juga negara. Nah, jika kita ingin mencari bandara yang ada di, misalnya kita cari Malaysia, ketik Malaysia. Oke, nah di sini akan keluar nama-nama bandara yang hanya ada di Malaysia. Nah, jadi tidak rancu istilahnya. Hanya Malaysia. Nah, di sini dari misalnya Juanda gitu nggak akan keluar di sini. Karena Juanda itu ada di Indonesia. Nah, sedangkan yang kita filter itu hanya negara Malaysia. Nah, seperti itu contohnya. Jika kita ingin kembali, nah kita klik ini. Kita lihat di query-nya, kita lihat design view-nya. Nah, pada design view ini terlihat kode disambungkan dengan kode. Nah, di sini field-nya juga diisi country. Di sini in1 ini nama tabel dari tabel 1 ini. Jadi tabel 1 yang keluar semua, tabel 2 hanya keluar nama negara. Karena jika kita masukkan in 2, nanti kodenya akan keluar lagi sehingga akan bertabrakan. Kita coba seperti apa di sini. Nah, kalau misalnya kita masukkan kode tadi, ini akan jadi keluar 2 kodenya, in 1 kode, in 2 kode. Jadi kita hanya perlu
country-nya saja ya, kita klik country dan kita run. Nah, kalau seperti ini kode yang keluar hanya satu bawah. Nah, seperti ini. Dan jika kita ingin mengurutkan, kita hanya perlu klik ascending. Nah, ini kalau di scanning seperti ini. Di scanning itu dari A Z ke A. Jadi yang A itu yang di bawah. Nah, ini. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk tutorial selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Azam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemas Azam, NIM 141910101098. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang Microsoft Access, yaitu tentang form. Form bertujuan untuk menambahkan data baru yang akan masuk ke tabel 1 dan tabel 2 yang dihubungkan dengan query. Mari kita buat. Nah, ini form. Jadi semua data-datanya ada di sini. Kita bisa lihat semua data-datanya. Lalu untuk memasukkan baru, kita pencet button yang ini. Lalu kita ganti view-nya menjadi form view. Ya, maka di sini kita akan membuat bandara baru. Misal ada bandara baru di Jember. Kodenya JBR. Namanya Jember International Airport. Kotanya Jember. Negaranya di Indonesia. Maka kita pencet, kalau sudah kita pencet tombol pensil ini. Setelah itu kita lihat. Nah, lihat di form ini ada 61. Sementara di Bandara Internasional query-nya cuma 60. Jadi yang kita lakukan adalah refresh. Nah, setelah refresh bertambah 161, maka kita cari yang sudah kita tambahkan baru. Nah, ini ketemu JBR, Jember International Airport. Lalu ada juga model form yang lainnya, yaitu multiple item. Nah, sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman ini berdasarkan diperlihatkan semuanya, jadi row per row seperti ini. Sama juga caranya klik juga sama seperti ini, sampai klik. Ya, lalu kita tambahkan datanya seperti tadi, lalu save, lalu di sini juga di refresh lagi. Ya, sekian materi tentang form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke materi berikutnya. Sekarang tentang report. Nah, report adalah rangkuman dari semua data yang kita buat di tabel 1 dan tabel 2 dan yang telah dihubungkan dengan query. Kita buat di sini. Nah, report di sini. Nah, ini report. Jadi ini adalah data dari semua bandara yang kita input datanya. Sementara komputer masih menghitung jumlahnya. Lalu kita juga bisa mengedit customnya biar semakin menarik. Contohnya untuk kode kita ganti satu baris ini dengan warna merah. Lalu yang airport kita ganti dengan warna kuning. City hijau. Lalu country biru. Lalu ada option lain di sini, yaitu grid lines. Grid lines juga berfungsi untuk memisahkan option per option. Contohnya kita ada banyak pilihan, ada bar, ada horizontal, ada vertikal. Kita ambil contoh misalnya, nah, buat terlihat ada garis-garis yang memisahkan. Ada garis-garis yang memisahkan semua. Lalu kita juga bisa
Loh, selain itu kita juga bisa mewarnainya seperti ini. Nah, jadi semakin berwarna-warni. Kita bisa ubah sesuai sesuka hati. Nah, lalu ada yang pilihan lain horizontal, ada pilihan lain vertikal. Lalu kita juga bisa melihatnya jika di print akan seperti apa, seperti ini. Nah, akan menjadi 3 halaman. Nah, akan menjadi 3 halaman seperti ini. 3 halaman seperti ini. Cakep. Kita juga bisa mengganti fontnya di sini. Kita bisa mewarnai fontnya, mewarnai hurufnya di sini. Ya, ini ada template-template yang disediakan langsung oleh Windows. Kita juga bisa memilihnya. Nah, ini yang rata-rata seperti ini karena penampilannya sudah cukup menarik. Nah, ya, saya rasa cukup untuk materi